Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kepolisian daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus ujaran kebencian bernada sara yang dilakukan melalui media sosial. Polri hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang. Kepolisian daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus ujaran kebencian bernada sara yang dilakukan melalui media sosial. Seorang tersangka berhasil diamankan oleh Ditres Cyber Polda Jabar atas dugaan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Berikut laporan Bribda Muhammad Al-Fikri Reza untuk Anda. Polda Jawa Barat menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Penetapan Resbob sebagai tersangka disampaikan langsung Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Dalam kasus ini, polisi menetapkan tersangka berinisial MAFPN alias Resbob. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers Rabu 17 Desember 2025, dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kasus bermula pada 10 Desember 2025 saat pelapor menemukan video berdurasi 59 detik yang diunggah melalui akun TikTok Pradar Sumedang, di mana menampilkan tersangka saat melakukan siaran langsung. Dalam video tersebut, tersangka diduga melontarkan kata-kata kasar dan penghinaan yang ditujukan kepada kelompok supporter sepak bola Viking serta masyarakat Sunda, sehingga menimbulkan kemarahan dan potensi permusuhan antar kelompok. Dugaan ujaran kebencian ini lalu dilaporkan pada 11 Desember 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditres Siber Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk perwakilan Aliansi Sunda Ngahiji, pengurus Viking Pusat Klub, serta saksi ahli ITE dan ahli bahasa. Dalam proses pengungkapan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit laptop Asus VivoBook beserta charger, 1 unit iPhone warna merah, peralatan live streaming, serta akun media sosial yang digunakan tersangka. Sesuai dengan mekanisme yang kita pedomani bahwa dengan berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat di sini ini barang-barang bukti, alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli, ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya setelah di bawah sini kami melakukan gelar perkara, ya. Gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Tersangka dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 atau pasal 34 Jungto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.
Polda Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk ujaran kebencian di ruang digital, serta mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak terpancing konten provokatif bernada sara. Sekian kegiatan dari Mapolda Jawa Barat, saya Bribda Reza undur diri, salam presisi. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini di jam pulang beraktivitas ataupun pulang perkantoran masyarakat. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di JPO Taman Anggrek. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri atau dari pantauan CCTV kita lihat di ruas sebelah kanan lalu lintas saat ini terpantau lancar walaupun terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian lalu lintas di dalam tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke jalan tol Profesor Sudiatmo, lalu lintas saat ini juga terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Bandara Soekarno-Hatta yang akan memasuki tol dalam kota Jakarta, saat ini juga terpantau lancar. Kemudian lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tangerang, sore hari ini juga masih terpantau lancar. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan kendaraan berat yang melintas yang menjadi salah satu penyebab adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani sore hari ini terpantau sudah mulai ramai. Hal ini terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini juga terpantau lancar walaupun juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih normal. Antrian kendaraan menjelang traffic light terlihat kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan pada sore hari ini juga terlihat bahwa kendaraan yang melintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dikarenakan dari pantauan CCTV masih kita lihat adanya kendaraan khususnya roda 2 yang memutar balik tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Dan lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya juga sore hari ini terpantau ramai dan terlihat banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini yang menjadi salah satu penyebab adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga antisipasi akan jalan yang licin pasca hujan. Dan yang terakhir, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke Kaliurang atau Pakem sore hari ini terpantau cukup ramai. Dan saat ini juga terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 150 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke Jombor saat ini juga terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Kami harap para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop demi memberikan hak kepada pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan juga kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya.
Dan pemirsa, selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Personel gabungan Satlantas dan Satsamapta Polres Kebumen mengamankan sebanyak 34 remaja yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Sidomoro, Kecamatan Bulu Pesantren, tepatnya di belakang Terminal Bus Tipe A Kebumen pada Rabu sore 17 Desember 2025. Aktivitas tersebut dinilai meresahkan masyarakat sekitar. Penindakan dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari warga yang merasa terganggu dengan aksi balap liar yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Menindaklanjuti aduan itu, petugas segera mendatangi lokasi dan membubarkan kegiatan balap liar yang sedang berlangsung. Dalam penertiban tersebut, puluhan remaja beserta kendaraan yang digunakan berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Kebumen. Berdasarkan hasil pendataan, seluruh remaja yang diamankan masih berstatus pelajar, bahkan sebagian besar diantaranya diketahui masih di bawah umur. Selain mengamankan para remaja, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 29 unit kendaraan dikenai penilangan manual karena tidak memenuhi spesifikasi teknis. Motor-motor tersebut diketahui menggunakan knalpot brong, tidak sesuai peruntukan, serta telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan balap liar. Para remaja selanjutnya diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Polisi juga memanggil orang tua masing-masing untuk menjemput anak-anak mereka sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengawasan. Pada malam hari ini, tim gabungan baik dari Satlantas Polres Kebumen beserta dengan Satsamapta Polres Kebumen melaksanakan kegiatan patroli yang mana ada aduan atau informasi dari masyarakat terkait balap liar. Kami melaksanakan kegiatan patroli di Jalan Sidomoro, Kecamatan Bulu Pesantren, yang mana dalam kegiatan ini untuk tindakan kita melaksanakan tindakan tilang manual kepada 29 kendaraan. Kendaraan tersebut tidak sesuai dengan spektek, dilengkapi dengan knalpot brong serta tidak sesuai dengan peruntukannya, sudah dimodifikasi untuk kegiatan balap liar. Kemudian untuk dari anak-anak ataupun remaja tersebut kita laksanakan pembinaan dan edukasi untuk tidak melaksanakan kegiatan yang serupa di wilayah Kabupaten Kebumen. Salah satu orang tua yang datang ke Mapolres Kebumen mengaku tidak mengetahui aktivitas anaknya. Ia menyampaikan bahwa anaknya sempat berpamitan keluar rumah dengan alasan membeli bensin. Namun setelah melihat siaran langsung di media sosial TikTok terkait pembubaran balap liar, ia mendapati sepeda motor yang digunakan anaknya terlihat dalam tayangan tersebut. Setelah memastikan kebenarannya, yang bersangkutan langsung mendatangi Mapolres Kebumen untuk melakukan pengecekan. Dari Polres Kebumen menghimbau kepada warga masyarakat Kebumen untuk selalu tertib, kemudian utamakan keselamatan serta tidak melaksanakan kegiatan balap liar, aksi balap liar di wilayah Kabupaten Kebumen. Jaga ketertiban dan kenyamanan Kabupaten Kebumen. Polres Kebumen menegaskan untuk terus melaksanakan penertiban balap liar secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat balap liar di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.